Baik, perkenalkan nama saya Michael Tinambunan dari Prodi Manajemen. Saya akan menjelaskan terkait pertanyaan nomor 1, yaitu sebutkan dan jelaskan peran lembaga pendukung pasar modal di Indonesia. Lembaga yang pertama yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disebut OJK. Bertugas mengawasi pasar modal, melindungi investor dan memastikan semua kegiatan pasar modal sesuai dengan regulasi. OJK ini juga mengawasi perusahaan sekuritas, manajer investasi, serta produk pasar modal seperti saham, obligasi, dan reksadana. Lalu lembaga yang kedua yaitu Bursa Efek Indonesia atau yang disingkat BEI. Mereka menyediakan platform untuk transaksi saham, obligasi, dan instrumen pasar modal lainnya, serta memfasilitasi pencatatan perusahaan yang melakukan IPO. BI juga memantau perdagangan untuk mencegah manipulasi pasar dan insiden trading. Yang ketiga, Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Lembaga ini bertanggung jawab atas penyimpanan surat berharga dalam bentuk elektronik dan penyelesaian transaksi efek. Nah, lembaga yang keempat adalah Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI. Mereka bertindak sebagai lembaga clearing yang menjamin penyelesaian transaksi di pasar modal, memastikan transaksi tetap berjalan lancar meskipun ada masalah dari pihak yang bertransaksi. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana pemeringkat efek menjaga rahasia identitas pelapor. Pemeringkat efek menjaga kerahasiaan identitas pelapor dalam laporan pelanggaran melalui beberapa cara. Yang pertama, mereka menerapkan kebijakan kerahasiaan yang ketat, di mana hanya pihak berwenang yang dapat mengakses informasi pelapor. Yang kedua, pemeringkat efek sering menyediakan opsi pelaporan anonim, sehingga pelapor tidak perlu mengungkapkan identitas mereka. Ketiga, mereka menggunakan saluran pelaporan yang aman dan terenskripsi untuk memastikan bahwa data pelapor terlindungi dari akses yang tidak sah. Selain itu, identitas pelapor hanya akan diungkapkan kepada pihak berwenang atau aparat hukum jika diperlukan. Dan bahkan dalam situasi tersebut, tindakan pencegahan tambahan dilakukan untuk menjaga kerahasiaan. Terakhir, pelindungan hukum bagi pelapor dijamin oleh undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu melindungi pelapor dari potensi ancaman atau pembalasan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 3, yaitu jelaskan kebijakan OJK dan BEI dalam menangani kasus-kasus penyimpangan dalam pasar modal di Indonesia, dan berikan juga contoh kebijakan yang efektif dalam menangani kasus tersebut. Baik, jawaban untuk pertanyaan nomor 3 tuh, yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Mereka melakukan pengawasan yang aktif dengan mengawasi perusahaan sekuritas dan manajer investasi untuk mendeteksi penyimpangan. Dengan cara yang kedua yaitu juga penerapan sanksi, menjatuhkan sanksi administratif seperti denda dan pencabutan izin usaha. Yang ketiga, mereka melakukan edukasi kepada masyarakat guna untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang risiko investasi dan pentingnya untuk pelaporan akan pelanggaran. Contoh kebijakan efektifnya, mereka melakukan program whistleblower yang melindungi pelapor pelanggaran. Selanjutnya, tindakan yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI. Yang pertama, monitoring perdagangan, memantau transaksi untuk mendeteksi perilaku yang mencurigakan. Lalu pengaturan perdagangan, menyuspensi perdagangan saham jika ada indikasi pelanggaran. Cara yang ketiga itu sanksi terhadap anggota, menjatuhkan sanksi kepada anggota bursa yang melanggar. Contoh kebijakan efektif yang mereka lakukan yaitu suspensi perdagangan saham perusahaan yang terlibat skandal untuk melindungi investor. Jadi, kesimpulannya adalah OJK dan BEI berkolaborasi untuk menjaga integritas pasar modal melalui pengawasan, penegakan hukum, dan perlindungan pelapor. Baik, sekian penjelasan dari setiap pertanyaan. Terima kasih.